Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuka sesi video ini dengan sedikit bercerita. Pada suatu hari, terdapat seorang calon pendidik yang sedang melaksanakan praktek di lapangan untuk menuntaskan suatu program yang diselenggarakan oleh universitas untuk memaksimalkan profesional kependidikan dari calon pendidik tersebut. Dan pada suatu ketika, calon pendidik tersebut merasa bahwa yang dilaksanakannya, pembelajaran yang dilaksanakannya ini terdapat kendala dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi murid-muridnya. Namun, di satu ketika beberapa kali hal itu terulang, calon pendidik ini malah ataupun cenderung menyoroti dari aspek karakter peserta didik yang ataupun murid yang sepertinya ini terlampau aktif dan perlu treatment khusus untuk menganalisis terkaitan dengan karakter aktif murid tersebut. Namun, dipandang di sisi lain, calon pendidik ini belum mendalami bagaimana teori dalam membangun lingkungan belajar dan motivasi siswa untuk belajar dan cara membangun disiplin murid agar kondusif, lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran ternyata belum dikaji dan belum didalami. Dengan itu, dalam video ini kita akan membahas bagaimana 9 teori untuk melaksanakan pengelolaan kelas yang optimal dan membangun disiplin murid dalam pembelajaran agar baik calon pendidik dan juga bagi guru-guru yang melaksanakan dan terdapat kesulitan untuk membangun lingkungan belajar yang optimal, mari kita akan kaji bersama. Dengan itu, izinkan saya di sini Pak Isatrio Yudanto, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar kampus UPI di Tasikmalaya, berbagi berdasarkan pertemuan perkuliahan yang sangat luar biasa diampu oleh Ibu Agnes Tasia Ramadhani Putri SPD MPD dan Bapak Rifki Muhammad Hamzah SPD MPD yang telah memberikan saya dan rekan-rekan mengenai penguatan 9 teori membangun pengelolaan kelas yang optimal dan disiplin murid. Yang pertama, di sini saya akan membahas bagaimana mengenai teori. Di sini saya akan membahas 4 teori dalam membangun pengelolaan kelas yang baik dan 5 penerapan dari disiplin yang dapat diterapkan untuk murid-murid kita di sekolah dasar. Yang pertama, ketika kita mengkaji, tentunya terdapat dasar teori yang perlu kita kaji mendalam. Yang di sini kita akan mengkaji teori pengelolaan berdasarkan penelitian Diana Baumrind. Di sini mengidentifikasi 3 gaya pengelolaan. Yang pertama ada otoritarian, yang kedua ada otoritatif, yang ketiga ada permisif, dan yang keempat ada gaya indulgen. Nah, di sini saya akan mengkaji mengenai yang pertama, otoritarian. Bagaimana otoritarian dipandang ketika kita menemukan suatu kondisi murid merasa terintimidasi, memiliki jarak dengan guru yang tidak ideal, kurang motivasi untuk belajar, dan murid tidak ada kesempatan untuk berkolaborasi dengan guru, dan adapun dukungan belajar yang tidak menginspirasi, di sini yang dinamakan dengan otoritarian. Di mana dari dampak tersebut yang telah kita tadi simak, di mana di sini terdapat kontrol yang tinggi namun keterlibatan yang rendah. Di sini memiliki karakteristik utama yaitu memang kontrol penuh atas kelas dengan otoritarian ini, struktur pembelajaran yang ketat dan juga aturan yang tidak dapat diganggu gugat dan adapun hukuman tegas untuk pelanggaran. Namun ketika kita berada di posisi ini, apakah kita akan mempertahankan dan apakah kita tidak akan merubah? Tentunya ketika kita sudah sadari bahwa posisi kita terdapat di gaya otoritarian, tentunya kita harus mengevaluasi dan juga apakah ini betul bisa diterapkan untuk kondisi murid kita yang tentunya dengan dampak-dampak tersebut tentunya kita harus mempertimbangkan
dan kita harus mengkaji lebih dalam lagi gaya-gaya yang lainnya. Yang selanjutnya, setelah gaya otoritarian, terdapat gaya otoritatif. Di sini memiliki dampak ataupun ketika kita merasakan bahwa keterlibatan tinggi berada ataupun muncul di pembelajaran yang kita laksanakan bersama murid, peduli dengan kehidupan siswa ataupun murid di dalam dan di luar kelas, dan adapun pemahaman tantangan yang dihadapi oleh murid, kita saling mengetahui dan saling terus merancang terus meningkatkan agar terdapat peningkatan kemampuan dari murid dan pengembangan otonom, ataupun di sini dapat dikatakan diartikan bahwa murid dapat mengaspirasikan, menyampaikan kepemilikan atas pembelajaran mereka. Jadi, dalam artian ketika contohnya murid ingin mempelajari tentang suatu rantai makanan yang saya ambil di sini contohnya, murid bisa menentukan cara kepada guru secara otoritatif, di mana dapat menyepakati apakah dengan observasi, apakah dengan menonton video, apakah dengan menggunakan media interaktif ataupun yang sebagainya. Nah, di sini posisi yang dikatakan otoritatif. Adapun karakteristik otoritatif ini memiliki kontrol yang tinggi dan keterlibatan tinggi. Dalam artian bisa dikatakan di sini otoritatif memang terkesan otoriter. Nah, di sini otoritatif di sini betul ada unsur tegas namun adil, teman-teman dan pemirsa semua, di mana penetapan aturan yang konsisten tetapi menghargai juga masukan dari murid dan memberikan kesempatan untuk diskusi yang konstruktif seperti tadi yang telah kita pelajari ataupun yang kita contohkan dalam materi rantai makanan. Dan yang selanjutnya, setelah tadi apa saja teman-teman pemirsa semuanya, Bapak Ibu telah mempelajari yang pertama gaya otoritarian, yang kedua ada otoritatif. Nah, yang ketiga di sini ada gaya pengolahan permisif. Di sini ketika keadaan terkesan ataupun terindikasi kurang persiapan, terdapat dampak negatif dan tanpa struktur, disinilah yang dikatakan gaya permisif, di mana terjadi kontrol yang rendah dan juga keterlibatan murid yang rendah, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dengan itu tentunya kita harus mengkaji apakah kita memilih gaya permisif, apakah dengan otonomi dan juga otoritarian. Kita harus menyadari posisi kita dari dampak yang ada dan juga mengkaji apakah kita perlu merubah gaya pengolahan kita atau tetap. Tentunya seorang guru tidak akan berhenti meneliti dan tidak akan berhenti mempelajari, dan untuk memutuskan satu hal kita harus berdasarkan untuk kebaikan murid kita. Tidak hanya 3 tentunya seperti saya janjikan utama saat pertama, yaitu ada 4 teori untuk gaya pengolahan ya teman-teman pemirsa semua. Yang selanjutnya ada gaya indulgen. Indulgen ini adalah ketika kita merasakan ataupun terdapat dampak, memang kita disukai oleh murid-murid, namun kita gagal mengkondisikan siswa. Dalam artian kita memberikan kebebasan yang over, memberikan kebebasan yang terlampau dari batas kewibawaan ataupun batas di mana kita dapat bisa dihormati, tetap bisa dihormati oleh guru. Ketika kenapa? Berdasarkan pembelajaran yang telah saya laksanakan dalam kelas, ketika terdapat penelitian kedekatan guru dengan murid itu terlampau lebih, itu akan mengurangi kewibawaan dari guru tersebut. Ini terdapat di gaya indulgen, di mana bahwa masalah umum yang terdapat di gaya indulgen ini adalah kehilangan otoritas karena terlalu bersahabat dengan siswa, sulit mengarahkan kembali ketika siswa keluar dari jalur yang telah ditentukan pada pembelajaran tertentu. Adapun filosofi dasar dari gaya indulgen ini adalah percaya bahwa struktur ketat menghambat pertumbuhan personal dan harga diri siswa, memberikan kebebasan penuh untuk berekspresi. Tentunya, beberapa sekolah di Indonesia terdapat yang menerapkan gaya indulgen ini. Namun, memang beberapa sekolah menerapkan kebebasan tersebut dengan suatu hal yang perlu dicapai juga oleh murid. Saya pernah mendengar kabar, kita akan bahas bersama teman-teman jika mengetahui secara rincinya, terdapat sekolah SMK di salah satu kabupaten ataupun provinsi di Indonesia ini terdapat hanya ada murid-murid putra ataupun laki-laki, dan ini termasuk sekolah SMK ataupun kejuruan, di mana sekolah ini
memiliki aturan membebaskan murid-muridnya berekspresi, baik itu bajunya dikeluarkan, baik itu rambutnya dipanjangkan. Ini saya akan nanti tuliskan di sini dari nama sekolahnya. Nanti kita akan cari bersama, teman-teman. Adapun apa yang bisa disiasatinya ketika terdapat aturan yang dibebaskan? Di sini guru dan pihak sekolah menyenggalakan persyaratan bahwa setiap murid di sana perlu memiliki pengalaman berprestasi minimal tingkat kabupaten, dan rata-rata memang di sana memiliki prestasi tingkat provinsi. Ya, memang. Jadi gaya indulgen ini lebih ke reminder kita bahwa seorang guru tidak direkomendasikan memiliki tingkat persahabatan dengan murid yang terlampau lebih. Harus diimbangi antara kebebasan dengan suatu hal yang dapat tetap, bahwa menyadari bahwa murid ini terdapat di sekolah harus terdapat hal yang diusahakan dia, tidak semuanya bebas. Ini sekaligus mempelajari arti kehidupan bagi murid. Dengan itu gaya indulgen mengingatkan dengan kita sebagai calon guru maupun pendidik, Bapak Ibu semua, antara kebebasan dengan aturan itu harus tetap berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan sepenuhnya. Dengan itu, berdasarkan penelitian dari yang pertama, Bapak Ibu, ada gaya otoritarian, otoritatif, yang ketiga gaya indulgen, gaya permisif, yang keempat yang barusan kita bahas gaya indulgen, yang terbaik, yang dipandang terbaik adalah gaya otoritatif. Dengan itu, berdasarkan kajian, tentunya di lapangan akan bermacam-macam kondisinya. Namun, berdasarkan penelitian tersebut, tentunya kita harus membuka dan juga harus tentunya menyadari dan mulai mengkaji di mana posisi kita saat ini. Apakah di otoritarian, apakah kita berada di otoritatif, apakah berada di permisif, ataupun apakah kita berada di gaya indulgen. Dengan itu, ketika kita menyadari, merefleksi, karena memang berdasarkan penelitian yang saya temukan, refleksi merupakan suatu hal yang penting yang dilakukan oleh guru agar meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketika Bapak, Ibu, teman-teman semua mereflektifkan di mana posisi kita saat ini, tentunya kita akan merubah gaya yang sudah kita terapkan di waktu yang lampau untuk memperbaiki waktu yang akan datang. Kita usahakan untuk murid-murid kita tercinta di sekolah. Setelah kita membahas 4 teori mengenai pengelolaan kelas, kita akan melanjutkan menuju 5 teori mengenai pembangunan disiplin murid di dalam kelas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori konsekuensi logis yang dicetuskan oleh Rudolf Dreikurs. Menurut Rudolf, murid nakal itu biasanya lagi cari sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Entah itu perhatian, pengakuan, atau rasa punya tempat di kelompok. Jadi, jika terdapat murid yang ribut ataupun sejenisnya, kita tidak dianjurkan, bahkan jangan langsung marah. Tapi, kita coba terlebih dahulu pahami kebutuhan murid itu terlebih dahulu. Yang kedua, terdapat disiplin asertif. Ini dicetuskan oleh Lee dan Marlin Center bahwa disiplin asertif itu konsepnya bisa dikatakan simpel, di mana guru memiliki hak untuk mengatur kelas. Murid pun punya kewajiban untuk taat aturan tersebut. Jika murid mentaati peraturan, murid akan mendapatkan reward. Dan sebaliknya, jika melanggar, murid akan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan kesepakatan. Dan ini terdapat catatan bahwa disiplin asertif ini bukan dikatakan kita dituntut untuk galak, tetapi tegas. Di sini galak dan tegas itu terdapat perbedaan, di mana galak itu terdapat menimbulkan suatu ketraumaan ataupun rasa takut bagi murid. Namun jika tegas, kita tegas dan dalam artian konsisten untuk menegakkan kesepakatan yang telah disepakati sebelum ataupun pada awal kegiatan pembelajaran. Adapun yang ketiga di sini adalah teori disiplin menurut Avikon, yaitu beyond disiplin, di mana
dicetuskan bahwa murid itu jangan hanya distimulus untuk patuh, namun yang lebih penting adalah murid distimulus untuk belajar bertanggung jawab. Dengan itu, aturan di kelas sebaiknya dibuat, dirancang, dan disepakati bersama-sama agar murid memiliki andil dalam proses penerapan dan juga penegakan peraturan tersebut. Adapun yang keempat yaitu model Glasser. Ini dicetuskan oleh choice theory oleh William Glasser. Di sini dicetuskan bahwa semua perilaku manusia itu berhubungan berdasarkan 5 kebutuhan dasar, di mana bertahan hidup, cinta, dan rasa memiliki, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jika murid ribut, biasanya murid ini sedang berusaha memenuhi salah satu kebutuhan tersebut, dan guru sebaiknya membantu murid memilih cara yang lebih baik, tidak langsung menghukumnya. Nah, di sini kita bisa artikan bahwa model Glasser ini merekomendasikan guru untuk memahami secara mendalam apa kebutuhan murid yang terkadang murid tidak bisa mengungkapkan secara vokal. Banyak keunikan murid dalam mengungkapkan, dan adapun beberapa kutipan yang saya terima bahwa dibanding kita menginstruksikan berulang-ulang hal yang sifatnya untuk merubah murid ke arah yang kita ekspektasikan ataupun ke arah positif sesuai dengan aturan, alangkah baiknya kita mencontohkan terlebih secara langsung sebagai guru, ya. Dimana seperti contohnya, dibandingkan kita menginstruksikan anak, ayo kita buang sampah, ayo kita buang sampah, ayo kita pilah sampah, alangkah baiknya kita contohkan secara langsung membuang sampah kepada murid-murid secara langsung di depan hadapannya. Dan yang kelima, disiplin positif. Nah, ini dicetuskan oleh Nelson, di mana diterangkan bahwa murid belajar disiplin karena sadar, tidak karena takut. Caranya melalui pembiasaan, teladan, kasih penghargaan, ataupun reward ketika berbuat baik, dan adapun kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi mereka akan mengerti bahwa disiplin itu penting untuk dirinya dan orang lain berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya, yang murid anggap itu bukan suatu ketakutan, tapi pemahaman bahwa disiplin itu berdasarkan kesadaran yang akan berdampak penting untuk dirinya dan juga orang lain di sekitarnya. Ya, berikut yang telah kita sampaikan, yang kita telah bahas bersama mengenai 4 teori pengelolaan kelas dan 4 teori bagaimana membangun disiplin di dalam kelas. Semoga harapannya dari apa yang telah kita pelajari, kita bisa dapat lebih merefleksikan bagaimana pelaksanaan yang telah kita laksanakan sejauh ini, bagaimana kendala yang telah kita temui, apakah kita telah mengelola ataupun kita telah mengatasi dengan sebaik-baiknya, ataupun kita perlu melaksanakan pendalaman kembali mengenai teori-teori yang bisa jadi kita belum mengetahui, atau bisa jadi kita sudah mengetahui dan kita sempat terlupa seperti dengan itu. Dan ada satu kutipan dari Bapak Ibu dosen saya, harapannya sebagai calon pendidik dan tentunya ketika kita sudah menjadi guru, kita tidak boleh abai akan murid apapun itu aspeknya. Karena kenapa? Hal-hal yang tidak diinginkan di dalam ruang kelas itu bisa timbul, berpotensi secara besar bersumber dari kelalaian dari guru dalam memperhatikan murid-muridnya, baik itukah pembulian, baik itukah hal-hal yang anak ataupun murid pendam dan itu akan terpendam ketika murid tersebut terkendala menyampaikannya dengan pendekatan yang klasikal. Kita sebagai guru, ketika kita peka, tentunya kita akan memiliki
hal-hal yang membuat kita, oh sepertinya muridnya ada yang berbeda nih, oh seperti ini murid yang berbeda, sepertinya sebelumnya sikapnya A sekarang menjadi B, seperti itu. Nah seperti itu yang harus kita tanamkan dan terus kita biasakan sebagai calon pendidik dan guru ketika nanti mengajar murid tercinta kita. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai 9 teori pengelolaan kelas dan membangun disiplin dalam lingkungan belajar. Semoga semua diberikan kelancaran untuk berproses dan semangat selalu untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.